Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Mas Panggung. Ngobrol asik bareng Mak Win. Nama panggung Mak Win. Nama keren. Emang keren? Hah? Dikit lah. Mak Win asli dari mana sebenarnya? Kalau aku tuh aslinya kelahiran Bengkulu. Kelahiran Bengkulu. Tepatnya di kota Bengkulunya, di Kelurahan Kampung Baru. Sekarang masih memang belum kerjaan kali ya? Bersenian. Ya dibilang pekerjaan, hobi Hobi, apa ya, tapi tenang apa kayak sudah menjerumuskan ke situ lah ya. ya boleh dikatakan ya. Secara akademis sih ada nggak sekolah senian? Nah itu dulu pernah aku itu kuliah waktu itu ya, tamat sekolah memang pernah cita-cita ingin banget gimana melihat orang dulu zaman ngeband. Wah, Pengen ngeband. pengen ngeband kan, nggak tahu di mana lah tempat yang mau kita belajar itu kan, nggak tahu. Contohnya kita dulu pernah mukul kesenian di Bungkus ada dol. Oh, ada tuh. Ya, jadi sering main dol, lihat orang wah keren itu apa kayak kuno kata orang ya kan, Kampungan lah. kampungan. Oh kalau yang nenteng gitar, keren, oke, ya kan. Tarik ada waktu itu guruku di sekolah itu ngasih apa sharing katanya kamu mau masuk ada katanya. Itu di pertama dibilangnya di Padang, Universitas di Padang. Dulu namanya IKIP Padang, Indra Tasik. Coba katanya mau belajar di mana. Sudah oke, lulus tes di sana. lima jurus atau ya setelah udah kuliah waktu itu ya. Ya. 5 jurus bisa teater, seni rupa, tesnya musik, Tari. gitu. Tes semuanya pada itu juga belajar di situ. Malah yang diakui musik apa? Jadi ada gendang apa namanya? Tabuit Minang. Karena ada itu aku main kan, tapi dengan gaya Bengkulu. Nah tertarik, jadi dia malah bilang, kata dosen itu, "Oh, bagus itu mainnya." Dosennya bilang gitu, tapi selebihnya enggak. Gitu kan. Selebihnya enggak. Bagusnya main di musik itu. Cuman karena sendra tasik, seni drama tari dan musik, ya harus lima-limanya paling tidak Bisa lah. bisa. Ya tidak dari segi bermain, Tapi minimal mengetahui. itu dan tahulah sedikit tentang latar belakangnya. Kalau cuma main itu bisa. Besok baru keluar Anda tidak lulus, balik Bengkulu. Sharing lagi Ke guru yang tadi. ke guruku tadi. Ada satu lagi katanya. Ada namanya dulu itu Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Sekarang STSI. Sekarang kan Institut Seni Indonesia. Nah, disuruh coba ke sana. Udah ke sana sama orang tua, kemarin juga sama orang tua lagi berangkat kan. Gila. Melihat kampus rambut gondrong kan, panjang. Keren ini. Langsung Adrenalinnya naik ya? Weh, bukan lagi. Udah rambut gondrong. Mantap. Mantap. Aku kayaknya bisa gondrong juga nih. Paling tidak kan keren lah, gitu kan. Tercapai lah minimal, kerennya tercapai ya. Tercapai, kerennya dulu lah dapat kan. Masuk. Nah, tes, kasih semua berkas-berkas sudah. Dikasih waktu itu surat untuk buat ujian tes. Itu ya. Ini nyari tempat tinggal nih karena belum tahu kan, belum tahu. Medannya belum tahu ya? Belum tahu. Sampainya ada satu hotel lah situ yang paling mewah lah di Padang. Di hotel itu lah. Biarlah 3 hari ngeluarin lumayan pada waktu itu.
yang lucunya tes, karena kemarin di waktu di UNP aku tesnya pakai dol. Nah ini karena memang khusus musik, jadi ada beberapa macam item media instrumen nih. Biasanya ada gitar, piano, waktu itu ada dol, dan kebetulan ada dol, gendang tambur Minang, dol Bengkulu tambur Minang, terus waktu itu ada biola, ada ukulele juga, pokoknya komplit. Waktu itu saran dari sempat kenal ada teman nih, tanya sama teman, saran temenin kita ya, kamu masih biola katanya kan, karena di Bengkulu belum ada main biola, padahal tuh bisa main perkusi, boleh juga nih bisa main biola kan, udah belajar di gitar penjadian katanya gitu nih, nggak belajar, nggak proses, wah nggak cuma ambil gitar, kata dosen tunggu, coba aku mau main perkusi, kebetulan dia suruh nunjuk main perkusi, yaudah aku mainkan dan tambah, boleh, oke. Kamu mau pilih main apa? Katanya. Pilihan media instrumen apa yang mau kan? Aku mau masuk biola. Tapi itu kamu bagus main perkusi. Apa enggak itu aja? Apa sama biola? Oh, yaudah kamu bisa main gitar? Bisa. Bisa main apa? Kata orang klasik itu kan. Klasik. Klasik. Yaudah nggak usah. Pokoknya mainkan. Coba. Aku ingin lihat. Tahu lagunya apa? Aku main. Apa? Lagu Pelangi Bumerang. Lagu Pelangi itu Pelangi gitu ya. Mainkan sampai habis. Boleh juga katanya kan. Ya udah selesai nih. Tapi setelah aku mikir, aku juga lagu Pelangi. Nggak salah aku masuk sini kan. Karena ini kan lebih kesedih ya. Keseni ya. Oh lagi tuh, ya udahlah. Lo alam lah, bilang nanti lah ya. Coba dulu lah gitu, yang penting menangku sudah main di perkusi tadi. Paling tidak aku disarankan masuk perkusi. Setelah 2 hari nunggu keluar, alhamdulillah aku lulus dan pemilihan instrumen musiknya biola pun juga lulus. Biola lulus juga. Heran aku makanya bisa lulus gara-gara lagu Pelangi. Gara-gara Pelangi. Bumerang lagi. Mantap lah aku bilang. Udah. Nah semenjak itu terus berapa tahun kuliah, akhirnya dari biola tadi, nah ini adrenalin terpacu lagi. Kenapa? Betul juga ini bilang dosen, kamu perkusi bagus, kenapa kamu nggak dalam itu ya? dalamin itu? Nah akhirnya karena aku biola juga nggak aku dalemin, hanya sebatasnya aja, aku ketemu sama dosen. Dosen itu memang sudah dikenal juga dia juga nyaran itu, yaudah kamu masuk aja. Terus tesnya gimana? Udah tes, nanti kalau pas tes ada mahasiswa baru nggak apa-apa, kamu main apa yang mau tahu aja gitu kan, selalu taman katanya kan. Itu waduh, makasih juga sih sama dosen itu tuh. Karena dari awal sudah terlihat bakatnya, memang potensinya ada di perkusi ya. Iya, makanya itu aku juga nggak mikirnya itu juga di dosen, kenapa mungkin lebih pada waktu itu nggak banyak itulah, langsung set oke, gitu kan. Gak banyak pertimbangan apa. Iya. Masih keinginan diri sendiri aja. Gitu. Karena tadi Mawin bilang di Bengkulu dulu cerita pengen mobil keren nih. Iya. Main ini jadi langsung spontan aja. Tapi kalau tanpa disadari ya orang lain kan yang lihat kan. Iya. Bakat kamu sebenarnya di sini gitu. Ya itu Di dia. perkusi. Makanya aku baru telat sih sebenarnya, telat. Tapi nggak ada istilah telat juga. Iya Mas. sih, benar. Dalam arti kata kan diarahkan. Ya bisa dibilang dibantu sama yang maha kuasa juga orang lain. Bakat itu kan pasti orang yang menikmati, orang yang bisa menilai. Oh, bakat kamu sebenarnya di sini. Iya. Iya kan? Iya. Itu di STSI apakah melanjutkan ke universitas lain atau apanya di STSI aja selama berapa tahun di STSI? Aku di sana itu sekitar 3,5 tahun, 3 tahun setengah, sekitar 1 tahun lagi kalau lancar kuliahnya baru bisa selesai.
selesai. Tapi kalau enggak paling tidak 2 tahun. Nah, kalau pingin masih memperdalamin ya bisa bertahun-tahun gitu kan. Nah karena aku orangnya nggak sabar, emang aku orangnya nggak sabar, pingin sesuatu yang lebih lagi. Waktu itu ada kegiatan dari kampus, itu program itu sekarang sudah nggak ada lagi. Itu ada program Bulek itu khusus untuk universitas. Program Bulek itu pementasannya di STSI Solo. Nah kebetulan aku dapat sama salah satu beberapa grup yang ikut tes. Aku ikut di grup ini menang. Maksudnya bukan menang, terpilih konsepnya dan garapannya karyanya juga semua bagus. Nah, dapat bantuan. Nah terpilih waktu itu ke Solo. 2002 Solo, iya tahun 2002 akhir lah, berangkatlah ke Solo 2002. Lihat di Solo, wah ternyata ada juga lebih keren lagi. Aku pikir adrenalin lagi ya. Melihat nih, di sana ternyata aku tidak pungkiri di Solo permainan musik, perkusi, garapan mereka bisa kemana. Nah berbedanya di Solo, mereka bisa menerima, dalam artian mereka tertantang dengan ada beberapa, ketika ada mahasiswa baru ini dari mana, wah ini pasti punya basic, pandangan yang baru, pandangan dan basic dari daerah dia gitu kan. Nah itu kalau di Solo seperti itu. Nah pas kita masuk dilihat, wah ini nih mereka memang waktu acara program Bulek itu sempat kenalan dulu ketemu, melihat ngobrol sampai ya duduk sharing gitu di angkringan, ngobrol tentang seputar seni gitu kan. Berarti kalau di Solo kenal bukan namanya ya? Itu Iya. Jangan diingat lah. Iya. Nah, jadi pas sudah top nama ini, wow menarik ini, banyak lagi yang aku bisa dapat di sana. Memang setiap daerah pasti punya berbeda. Cara mereka itu berbeda. Pas aku balik habis acara itu, aku melihat akunya yang nggak berkembang di padang apa karena padangnya sendiri atau kemana nih? Iya, aku positifnya akunya kayaknya gitu. Udah punya inisiatif, aku pindah. Aku melihat, padahal aku lebih tahu isi Jogja ketimbang isi Solo, ketimbang isi Padang. Nah juga, tapi pas melihat di Solo ini kayak berbeda. Wah, dah aku pindah. Terus sampai aku bohongin orang tua aja. Aku bilang sama orang tua, Dapat beasiswa? ah iya, aku dapat beasiswa pindah. Jadi aku sekalian ada satu grup terkenal, aku diajak musik di sana. Nah daripada aku bolak-balik habisin duit, ya duit aku sendiri, aku pindah aja gimana, bilang gitu kan. Alasan pun sebenarnya minta pindah. Cuman Pasti pakai trik yang lain yang lain kan. Nah terus kalau pindah tes lagi, orang baru gitu. Ada gerbang buka nih. Ini udah tes ya, gue bilang lulus nggak? Kebetulan emang sudah lulus, ada kertas. Gue bilang nih, ayo waktu itu lewat email apa? Pager apa? bukan, memang sudah ada HP yang kamera, tapi kan nggak begitu Di fax. Nah, dia di fax satu sama HP jadul gitu. Pokoknya aku kirimin lah, kasih tau ini aku udah lulus. Ya udah, biayanya ya beda cuma 100.000 kok. Emang dia ya udah masuk. Setelah aku ke Solo, Iya. berkembang terus. Nah di situ ternyata apa yang pernah aku dapatkan dulu, aku coba kembangkan di sana. Mereka menerima itu. Berarti di Solo karena ada sebuah penyambutan yang hangat, karena mereka juga butuh referensi ya, refleksi dari daerah lain, entah itu tari, entah itu musik.
budaya dan tradisinya ya. Dan Mawin juga apa hatinya memang udah kuat di sana dan mungkin ada sebuah tadi adrenalin untuk berkembang itu kan di mana aja pasti beda kan ya. Di sini berkembangnya seperti ini, di kota ini berkembangnya seperti ini, nyamannya di mana ternyata Kalau nyaman di Solo kalau boleh jujur, jujur lah jangan ya harus jujur ya benar nggak bakal ditangkap di sini aku kalau nyaman memang nyamannya di Solo. lebih explore lah ya Lebih explore dan di sana itu apapun yang kita ekspresikan mereka menerima itu, mereka terima semua selagi itu positif sekali positif dan itu tidak merusak aslinya atau tetap ada benang merahnya tetap jadi paling tidak mereka tuh ini sebuah pengkaryaan yang baru di daerah ini meskipun setuju agak ya kalau ada dibilang berkembang lah ya dibilang. ini ada sama sedikit tapi ini daerah ini versi ini gitu kan. Jadi sampai aku membuat kelompok di sana. pada kelompok di Ada aku buat kelompok dan itu sempat ditentang. kok bisa Nah itu dia, aku juga nggak tahu. Makanya sempat waktu itu ya. Jadi buatlah kelompok. Nah ini nama kelompokku. Aku bilangin bilangin aja nggak apa-apa dulu pernah itu nama aku buat nama kelompok itu namanya Semperende Percussion. Buatlah sampai aku buat waktu itu karena aku punya basic dari Sumatera, aku coba gabungin permainannya di sana dengan Jawa. Nah di situ tetap dari nama Semperende itu sendiri kita ambil untuk awal mula kerangka dalam pembentukan musiknya. Semperende itu kita ambil dari bahasa Afrika sebenarnya, pengucapan orang-orang Jawa. Jadi ketika bermain JB mereka mengucapkan kita gabung panjang rentetan itu panjang kita potong jadilah Semperende. Nah kita ambil yang itu untuk jadi basic, lalu digabungkan dengan suku dari Sumatera. Itu ada yang lucu Pak. Mereka nggak tahu kalau kurang itu sebenarnya mereka tahunya kurang minat karena itu dari Padang Panjang. Makanya karena mereka melihat nama aku Mawin tadi, Mawin tadi kebetulan Mawin. Setelah berkembang kelompok itu berputaran aku dari Bengkulu, bukan dari Padang, malah kaget. Oh beneran malah percaya. Aku nggak percaya. Ya udah terserah lah, aku bilangnya KTP. Nah, ya tetap juga sih mereka nggak percaya, tapi ya udahlah daripada ya, karena Mawin berangkatnya dari ekspresi Padang Panjang ya mereka taunya Minang gitu ya. Nah, kembali lagi tadi Mawin bilang dari Bengkulu pertama kali belajar dol pengen apa namanya kayak lebih keren band ikut tes di sebuah universitas, dosen melihat ada skill di perkusi, kenapa nggak di sana aja, akhirnya sampai sekarang di perkusi. Di Bengkulu sendiri kan tadi ada sebuah alat perkusi yang identitasnya sudah dikenal, bro. Mungkin Mawin bisa berbagi sedikit. Pastilah namanya orang daerah, putra daerah dari Bengkulu, dia pasti tahu keseniannya, kebudayaannya, dan terlebih Mawin seorang musisi dan seorang percussionis juga, pasti ngerti soal dol supaya sangat di luar
yang menyaksikan channel ini juga bisa tahu dol itu apa sih sebenarnya. Karena mereka hanya tahu, paling tahu bentuknya, tapi dari apa, baik itu di tentang apa, gimananya. Dan kalau menurut informasi yang saya terima sebelum aku wawancari ngobrol sama Mak Win ini kan mempunyai silsilah nih. Ah, Jangan aja. Mempunyai silsilah yang memang notabene-nya yang namanya ada silsilah ya, itu harus dipertahankan. Kalau nggak dipertahankan dan kalau tidak dibagi ke khalayak, berdosa Mak Win. Nah, dol ini dan kebetulan di sana Mak Win ini adalah silsilah dari ya bisa dibilang apa ya? Mumpuni untuk menjadi seorang narasumber yang menjembatani dengan pihak sana. insyaallah. Di teman-teman rumah panggung juga mungkin ada yang bisa menjembatani, dan berharapnya sih kita Mak Win yang kita coba sampaikan tadi realisasi. Amin. Jadi jangan ada kata untuk tidak, karena Mak Win mempunyai tugas yang besar di Jakarta. Brand itu harus ditanamkan terus. Jangan orang kalau konsisten dan punya jati diri udah asik, kayak aku Pak Mimer, ya aku jaga itu. Aku nggak mau jadi seorang clown, walaupun sama. Aku nggak mau jadi seorang punakawan, karena harus mempelajari dulu. Jadi tugas Mak Win berat dan kudu harus jadi. Ya kalau ada yang kalau sendiri mah Ya tetap bersama-sama, tetap ada proses apapun itu. Terima kasih Mak Win, semoga sehat Sama-sama. selalu. Amin. Semoga yang kita bicarakan ini barokah untuk kita, untuk orang di luar sana, para sanak di luar sana. Sehat selalu, salam buat keluarga. Amin. Sanak Indonesia, terima kasih ngobrol asik kali ini dengan Mak Win, salah satu musisi, pemain perkusi dan pelaku dol yang memang benar-benar mengetahui tentang dol. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga kondisi wabah ini cepat berangsur pulih, kita bisa beraktivitas, para penggiat seni juga bisa berproses, berkarya, dan tidak mati secara kreatif. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.